Macintosh Laboratory Inc. Company didirikan pada tahun 1949 dengan Frank McIntosh sebagai presiden, Gordon Gow sebagai wakil presiden, dan Maurice Pachaut sebagai pengawas. Sidney Ackerman bergabung dan segera diangkat menjadi kepala teknik, penelitian, dan pengembangan. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan di bidang penyiaran televisi dan radio membantu Macintosh bangkit kembali. Macintosh kemudian memulai pengembangan untuk pasar hi-fi dan high-end. Maka, pada akhir tahun 40-an, Frank McIntosh mempekerjakan insinyur ternama Gordon Gow untuk mengembangkan peralatan penguat suara kelas atas. Pekerjaan berlanjut dari tahun 1946 hingga tahun 1949 dan berpuncak pada peluncuran 50W1. Diikuti dengan pendaftaran prinsip-prinsip dasarnya sebagai paten penemuan yang secara efektif menandai dimulainya Macintosh Laboratory Inc. Company. Model-model legendarisnya adalah Macintosh MC275 dan MC240 serta MC225 yang lebih sederhana. Beberapa preamplifier dan bahkan tuner telah mendapatkan gelar ini sejak perusahaan memasuki pasar konsumen dengan diperkenalkannya penguat daya Macintosh MC30. Model ini diproduksi dari tahun 1954 hingga tahun 1962 dan pada saat itu merupakan standar dalam teknologi amplifikasi pada masa itu. MC30 adalah model Macintosh pertama yang benar-benar diproduksi massal. MC60 yang lebih bertenaga, yaitu 60 watt per kanal, menggunakan tabung KT88 atau 6550 yang sulit dianggap semusikal tetrode BIM 6L6 klasik. Penerus langsung MC30 yaitu Macintosh MC40 menerima penyearah dioda model baru. Dengan munculnya era stereo, model tabung dua kanal mulai bermunculan. Model-model selanjutnya menambahkan angka 2 pada indeksnya dengan menghasilkan misalnya MC40 dan MC75 dalam MC240 dan MC275, dua channel. Dan hanya MC30 yang akan selamanya menjadi perangkat yang sepenuhnya utuh. Saat ini, kepemilikan amplifier ini sangat diinginkan bagi para penikmat sejati, merek dan sejarahnya. Pada tahun 1950, Gordon Gow mengambil alih sebagai CEO, dan Macintosh mulai memproduksi preamplifier pertamanya, yaitu AE1. Power Amplifier A116 dan Preamplifier C108 diperkenalkan pada tahun 1953. Diikuti oleh amplifier MC30 dan Preamplifier C4 pada tahun berikutnya. Pengembangan produksi membutuhkan lebih banyak ruang, dan perusahaan pindah ke Chambers Street, Binghamton, New York pada tahun 1957. Macintosh kemudian merilis tuner AM/FM pertamanya, yaitu MR55. Di tahun 1960-an, menandai diperkenalkannya banyak solusi inovatif, termasuk panel depan bercahaya Macintosh yang terkenal. Konon, desain panel depan ini diusulkan oleh Gordon Gow, dan setelah menemukan tintanya sendiri, muncullah huruf emas khas Macintosh yang menyala dalam gelap. Perangkat pertama dengan panel yang seluruhnya terbuat dari kaca adalah model M12. Pada tahun 1962, Dave O'Brien bergabung dengan perusahaan dan selama 30 tahun berikutnya memimpin Departemen Pengembangan Amplifier. Pada tahun 1967, Macintosh mulai mengembangkan sistem speakernya sendiri. Dekade tersebut diakhiri dengan Festival Woodstock yang legendaris pada tahun 1969. Seperti di banyak acara serupa lainnya, amplifier Macintosh terdengar di Woodstock. Pada tahun 70-an, model akustik Macintosh pertama mulai dijual, yaitu ML1, ML2, dan ML4. Tuner Macintosh MR78 yang dirilis pada tahun 1972 masih menjadi produk klasik hingga saat ini. Pada tahun 1977, Frank McIntosh mengundurkan diri dan Gordon Gow menjadi presiden. Pada tahun 1980, sebuah ruang anechoic berukuran penuh dibangun di Departemen Akustik perusahaan,
yang terlibat dalam pengujian peralatan tersebut. Produk pertama yang berhasil lolos uji tersebut adalah XR16. Penguat daya MC 2500 dan XRT20 menerima paten dan dirilis pada tahun 1980. Pada tahun 1985, pemutar CD pertama Macintosh yaitu MCD 7000 diperkenalkan. Pada saat yang sama, Macintosh merilis XRT18, speaker pertama yang dirancang menggunakan komputer. Sayangnya, Gordon Gow meninggal dunia secara tiba-tiba pada bulan Juni tahun 1989. Manajemen perusahaan memutuskan untuk merger dengan cabang Amerika dari perusahaan Jepang, yaitu Clarion. Frank McIntosh meninggal dunia pada tahun 1990 di usia 83 tahun. Perusahaan Macintosh kemudian diakuisisi sepenuhnya oleh Clarion, yang memperluas bisnis Macintosh dan membawanya ke pasar audio mobil. Pada tahun 1994, Macintosh merilis speaker mobil pertamanya. Era 90-an juga diwarnai oleh beberapa inovasi, termasuk speaker internal pertama, yaitu WS200, XR290, serta speaker dengan sistem pertama yang terdiri dari 4 woofer, speaker MF dan HF, serta teknologi LP dan HP. Preamplifier C39, power amplifier MC7106, dan speaker seri MT menggunakan sistem THX Macintosh yang tersertifikasi. Seri MT dilengkapi dengan 3 tweeter putar yang telah dipatenkan. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50, Macintosh merilis amplifier tabung MC2000, yaitu edisi terbatas, yang menegaskan bahwa minat terhadap gaya klasik tetap relevan setiap saat. Pada tahun 2000, Clarion memutuskan untuk memperluas bisnisnya di bidang sistem audio mobil, yang mengarah pada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Harley-Davidson, Ford GT, dan Subaru. Pada tahun 2001, Charlie Randall menjadi presiden Macintosh. Pada tahun 2003, D&M Holdings Corporation mengakuisisi Macintosh Laboratory. Pada tahun 2005 di Las Vegas, Macintosh memperkenalkan lini reference system, termasuk amplifier monoblock yaitu MC2KW dengan daya 2000 watt, speaker XRT2K dengan daya puncak 6000 watt, S1000 preamplifier, CD transport MCD 1000, dan konverter DA-MDA 1000. Macintosh menciptakan kategori baru komponen video dan menawarkan solusi lengkap untuk sinema dalam ruangan dengan merilis proyektor MDLP1. Akhir tahun 2007 ditandai dengan peluncuran turntable pertama dari Macintosh, yaitu MT10. Pada tahun 2009, Macintosh merayakan hari jadinya yang ke-60. Untuk merayakan tanggal penting ini, Macintosh merilis sistem stereo edisi ulang tahun. Sistem ini diproduksi dalam edisi terbatas dan terdiri dari sebuah preamplifier C22 dan sepasang power amplifier MC75, serta edisi khusus buku tentang sejarah Macintosh dengan tanda tangan Presiden Macintosh, yaitu Charles Randall. Desainernya adalah pengembang Sidney Coderman, dan penulis buku tersebut adalah Ken Kessler. C22 diproduksi dari tahun 1963 hingga tahun 1972, dan kemudian versi legendaris Frank McIntosh diproduksi dari tahun 1995 hingga tahun 1998. Kini C22 kembali dalam versi yang diperbarui dalam rangka merayakan 60 tahun kiprah perusahaan ini. MC75 versi asli diproduksi dari tahun 1961 hingga tahun 1970. Komponen dengan tampilan model Macintosh yang legendaris memiliki desain yang benar-benar modern, yang sepenuhnya memenuhi standar zaman kita. Para spesialis laboratorium Macintosh yakin bahwa setelah konsumen memilih produk suatu perusahaan, ia akan selalu setia padanya. Hal ini bukan hanya berkat desain klasik yang canggih dan daya tahan yang luar biasa dari model-model ini. Keunggulan utama produk ini adalah suaranya yang sempurna. Laboratorium Macintosh selalu berupaya untuk menghasilkan suara di dalam mobil yang benar-benar sempurna.
sehingga mereka secara rutin berinvestasi besar dalam pengembangan akustik dan menerapkan standar teknis yang sangat tinggi, sehingga mereka secara rutin berinvestasi besar dalam pengembangan akustik dan menerapkan standar teknis yang sangat tinggi pada produk-produknya. Setiap produk perusahaan ini sungguh unik, bukan tiruan yang dibuat-buat, melainkan benar-benar produk yang dihasilkan dari teknologi canggih. Beberapa tahapan produksi begitu rumitnya, sehingga tidak dapat dipercayakan kepada mesin. Di sini, setiap model dirakit dengan tangan. Tidak ada dan tidak mungkin ada dua perangkat yang benar-benar identik. Oleh karena itu, Macintosh Laboratory pantas dianggap sebagai salah satu pemimpin di pasar peralatan kelas atas. Dan sistem audio mobil dengan merek ini hanya direkomendasikan kepada pelanggan yang paling menuntut dan teliti. Para pakar audio mobil memuji kualitas dan ketepatan produk Macintosh sebagai tolok ukur mutlak. Perusahaan ini menetapkan standar untuk performa dan keandalan dalam sistem audio dan home theater. Komponen-komponen khas dirakit dengan tangan di New York oleh karyawan yang berdedikasi. Prinsip perakitan manual dan satuan yang dilakukan oleh spesialis berkualifikasi tinggi masih dipertahankan. Selama 60 tahun sejarah Macintosh, hampir setiap karyawan laboratorium kecil di New York ini telah berkontribusi pada pengembangan teknologi terkini untuk menciptakan perangkat audio dan elektronik. Secara total, karyawan Macintosh telah mematenkan 35 penemuan. Selain itu, ketergantungan Macintosh pada personel yang sangat terlatih dan proses manufaktur yang dikerjakan dengan tangan selalu memastikan posisinya di antara para pemimpin dalam manufaktur peralatan audio. Ragam produk laboratorium Macintosh saat ini tidak hanya diwakili oleh power amplifier, tetapi juga preamplifier, amplifier stereo, pemutar CD dan DVD, penerima dan prosesor AV, tuner, proyektor, dan sistem speaker. Selain amplifier semikonduktor, laboratorium Macintosh juga terus memproduksi amplifier tabung yang sangat dihargai oleh para penikmat audio. Hey, bring down the sound here, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.